Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Yani dari Prodi Magister Ilmu Komunikasi, ingin menjelaskan tentang materi rancangan pembelajaran yang saya buat. Oke, yang pertama, adapun daftar isi dari PowerPoint saya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua durasi pertemuan, yang ketiga materi setiap sesi pertemuan, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima capaian pembelajaran menurut taksonomi Bloom, yang keenam rumusan indikator capaian pembelajaran, yang ketujuh rancangan evaluasi capaian pembelajaran, yang kedelapan contoh ujian tertulis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, next. Pertama saya akan membahas materi tentang grammar, di mana grammar saya berfokus pada materi part of speech. Oke, pada tujuan pembelajaran, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis part of speech, yang kedua menerapkan pengetahuan part of speech dalam penggunaan bahasa sehari-hari, yang ketiga menganalisis struktur kalimat berdasarkan part of speech, dan yang terakhir menghasilkan tulisan yang baik dengan penerapan part of speech yang benar. Oke, next. Durasi pertemuan selama 14 sesi tentunya. Adapun minggu pertemuan itu tergantung dari proses pembelajaran yang diterima oleh siswa. Oke. Pada materi saya akan membahas tentang tentunya materi-materi part of speech, yaitu kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, kata kerja atau verb, kata keterangan atau adverb, kata ganti pronoun, kata hubung conjunction, kata penentu atau determiner, dan the last is kata sambung atau preposition. Oke, yang pertama sesi pertama dan kedua, tentunya pengenalan part of speech, di mana definisi dan fungsi masing-masing part of speech seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Saya akan membahas materi tentang itu pada sesi pertama. Dan yang kedua itu saya memberikan contoh penggunaan part of speech dalam kalimat, dan saya memberikan latihan identifikasi part of speech. Oke, selanjutnya ada sesi ketiga dan keempat, di mana kita belajar tentang kata benda, noun, dan kata sifat adjektif. Pada sesi ini saya memberikan materi karakteristik kata benda dan kata sifat, contoh penerapan kata benda dan kata sifat dalam kalimat, dan memberikan kegiatan kelompok membuat kalimat dengan variasi kata benda dan kata sifat. Oke, next ada sesi kelima dan keenam, yaitu kata kerja, verb, dan kata keterangan adverb. Saya memberikan materi ciri-ciri kata kerja dan kata keterangan, penggunaan kata kerja dan kata keterangan dalam bentuk kalimat yang efektif, dan saya memberikan latihan mengubah kalimat dengan variasi kata kerja dan kata keterangan. Oke, sesi ketujuh dan ke-8 yaitu kata ganti pronoun dan kata hubung conjunction. Pada sesi ketujuh dan ke-8 ini saya memberikan definisi dan peran kata ganti dan kata hubung, memberikan studi kasus bagaimana kata ganti dan kata hubung mempengaruhi struktur kalimat, dan saya memberikan latihan penulisan membuat dialog dengan penggunaan kata ganti dan kata hubung. Oke, pada sesi ke-9 dan ke-10 saya akan memberikan kata penentu atau determiner dan kata sambung atau preposition. Pada materi ini, sesi ini saya memberikan peran kata penentu dan kata sambung dalam membentuk arti kalimat, dan saya memberikan latihan menyusun kalimat dengan penggunaan kata penentu dan kata sambung. Oke, pada sesi ke-11 dan ke-12 saya memberikan analisis teks berdasarkan part of speech. Tentunya saya mengajarkan bagaimana menganalisis struktur kalimat dan paragraf berdasarkan part of speech, dan saya memberikan diskusi kelompok, yaitu analisis teks yang diberikan. Oke, pada sesi ke-13 dan ke-14 saya tetap memberikan analisis teks berdasarkan part of speech, yaitu saya memberikan proyek individu menulis esai atau artikel dengan penerapan part of speech yang baik, dan saya memberikan penilaian akhir yaitu ujian tertulis dan presentasi proyek. Oke, saya menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama kuliah interaktif, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga latihan praktis, yang keempat penugasan individu dan kelompok, dan yang terakhir yaitu proyek akhir tentunya. Oke, adapun capaian pembelajaran, saya mengambil referensi dari ranah kognitif taksonomi Bloom. Yang pertama itu remember atau mengingat, yaitu di mana capaiannya siswa dapat mengingat dan menyebutkan jenis-jenis part of speech.
Saya memberikan contoh menyebutkan dan mengidentifikasi kata-kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Oke, untuk yang kedua itu understand atau bagaimana dia memahami. Capaiannya itu siswa dapat menjelaskan fungsi dan peran setiap jenis part of speech. Dan saya memberikan contoh menjelaskan bagaimana kata keterangan atau adverb memberikan informasi tambahan pada kata kerja atau kata sifat. Oke, yang ketiga itu ada apply. Yang pertama itu capaiannya siswa dapat menggunakan part of speech dalam membuat kalimat atau teks. Contohnya itu menerapkan pengetahuan tentang kata ganti atau pronoun untuk menggantikan kata benda dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya itu analyze, yaitu menganalisis, di mana capaiannya itu siswa dapat menganalisis struktur kalimat dan mengidentifikasi penggunaan part of speech. Dan saya memberikan contoh bagaimana menganalisis penulis menggunakan kata keterangan atau adjektif untuk memberikan detail pada kata benda. Oke, selanjutnya itu evaluate atau evaluasi. Yang pertama capaiannya siswa dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan part of speech dalam sebuah teks. Contohnya itu mengevaluasi bagaimana variasi kata kerja dalam sebuah wawancara memberikan nuansa yang berbeda pada keseluruhan cerita. Oke, tingkat paling atas dari taksonomi Bloom yaitu membuat atau create atau mencipta, di mana capaian saya siswa dapat membuat tulisan atau karya yang efektif dengan memanfaatkan part of speech. Contohnya membuat cerpen yang mencakup penggunaan berbagai part of speech untuk menciptakan gaya dan nuansa tertentu. Oke, adapun rumusan indikator capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa dianggap berhasil memahami konsep part of speech ketika mereka mampu menjelaskan dan mengidentifikasi fungsi setiap jenisnya. Oke, dalam aplikasi keberhasilan diukur dengan kemampuan siswa membuat kalimat dan paragraf yang menggunakan part of speech secara benar dan bermakna. Selanjutnya, dalam analisis, siswa dapat menganalisis struktur kalimat dan mengenali penggunaan part of speech dalam teks. Dan evaluasi mencakup kemampuan siswa untuk menilai efektivitas penggunaan part of speech dalam konteks tertentu. Dan terakhir, dalam kreasi atau dalam mencipta, siswa dianggap berhasil jika mereka dapat menciptakan tulisan kreatif yang memanfaatkan part of speech untuk mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan. Dengan mencapai indikator-indikator ini, siswa menunjukkan pemahaman mendalam dan penerapan konsep part of speech dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Oke, adapun rancangan evaluasi capaian pembelajaran. Yang pertama itu bentuk ujian tertulis, di mana siswa akan menghadapi ujian tertulis yang mencakup pertanyaan pilihan ganda, isian, dan esai untuk menguji pemahaman konsep part of speech. Contoh pertanyaannya dapat berupa mengidentifikasi jenis part of speech dalam kalimat atau menjelaskan fungsi setiap jenisnya. Selanjutnya ada penugasan tertulis atau penugasan tulis, di mana siswa akan diberi tugas menulis seperti membuat cerita, esai, atau paragraf yang mengaplikasikan part of speech secara kreatif. Oke, selanjutnya penilaian akan melibatkan pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam menggunakan part of speech dengan benar. Oke, next ada presentasi, di mana siswa dapat diminta untuk membuat presentasi lisan yang menjelaskan penggunaan part of speech dalam suatu konteks atau teks tertentu. Penilaian mencakup kemampuan berbicara, menjelaskan konsep, dan merespon pertanyaan. Oke, next itu proyek kelompok, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat proyek yang melibatkan penggunaan part of speech seperti menyusun naskah, drama, atau membuat kampanye iklan. Penilaian akan melibatkan kerjasama kelompok dan penerapan part of speech dalam konteks nyata. Oke, selanjutnya itu ada diskusi kelas, di mana siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau kelas tentang penggunaan part of speech dalam berbagai situasi komunikatif. Dan contohnya itu penilaian melibatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat, merincikan argumen, dan memberikan masukan konstruktif. Oke, dengan rancangan evaluasi yang beragam, pengajar dapat mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pemahaman dan penerapan siswa terhadap materi part of speech. Evaluasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperdalam dalam proses pembelajaran. Oke, adapun contoh ujian tertulis atau tesnya. Yang pertama itu ada pilihan ganda. Ini adalah bentuk contoh dari pilihan ganda. Selanjutnya ada isian singkat. Berikutnya ada contoh dari isian singkat, ada contoh dari analisis, contoh penulisan, contoh penerapan kreatif.
Dan ujian ini dirancang untuk menguji pemahaman siswa terhadap konsep part of speech, kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menerapkan konsep tersebut dalam konteks penulisan kreatif. Adapun kesimpulan saya yaitu rancangan pembelajaran untuk materi part of speech dirancang dengan cermat untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap konsep tersebut. Dengan memasukkan berbagai jenis evaluasi seperti pilihan ganda, isian singkat, penulisan, analisis, dan penerapan kreatif, rancangan ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Tujuan utamanya adalah mengukur pemahaman dasar, kemampuan analisis, dan kreativitas siswa dalam menggunakan part of speech dalam berbagai konteks. Melalui pendekatan ini diharapkan siswa dapat menguasai dan menerapkan konsep tersebut secara efektif dan komunikasi dan penulisan sehari-hari. Oke, terima kasih.